membuat martabak. Setuju ya? Hai guys, emang kamu bisa gitu? Dikasih banget Nggak tahu sih. Kalau dicoba mungkin bisa. Emang kurang bahannya apa aja? Udah ditulis di sini nih. Ini ada Apa? Coba sebutin. tepung terigu 3 on, Oke. putih telur 1 butir, garam dapur 1 sendok teh. Kelapa. Aduh, panas banget. Ya. Aduh. Lu kedengar apa? Aku cari-cariin kamu di kelas. Ternyata kamu di sini sama dia. Lu juga. Ini teman aku, Kamu jangan. Gak mungkin teman deket lu juga. Lo kan tahu lah. Maksud lo apa? Sini. Oke, sini diam. Oke, aku minta maaf, dia teman aku. Aku lagi belajar bareng tentang teks ekspresi. Oke, aku mau masuk ya. Oke, aku minta maaf ya. Tertutup sudah pintu hatiku yang pernah dibuka waktu hanya untukmu. Kini kau pergi dari hidupku. Ku harus relakanmu walau aku tak mau. Yang aku minta maaf ya. Iya, aku maafin. Kemarin aku gak maksud kok. Iya, aku tahu kok kamu pasti mungkin salah aku maafin kok. Bener kamu minta maaf kok. Iya, tapi jangan diulangi lagi. Karena kamu udah mimpin aku mau kasih kejutan sama kamu. Oh ya, apa? Tutup dulu mata dulu dong. Cep, lama banget, cepetan. Nah, tunggu. Bentar ya. Oke. Apaan sih? Penasaran banget. Mampin aku ya. Arau. Kok berdarah? Innalillahi. Telepon polisi, cepetan. Halo, assalamualaikum. Benar kalian dengan kepolisian? Pak, saya di sini menemukan mayat. Oh iya, ditunggu Pak. Nanti saya kirim alamatnya lewat SMS aja ya Pak. Oh iya, assalamualaikum. Gimana ini? Polisinya datang. Oh, siang, Dek. Siang Pak. Ya, ada apa? Ini Pak, kami menemukan seorang mayat perempuan. Gimana Pak? Oh ya, kalau begitu kami akan menindaklanjutinya. Terima kasih sudah menghubungi. Setelah ini kami akan menelusuri dahulu. Untuk adik-adik silahkan pulang dahulu. Ya, terima kasih atas Ya, terima kasih informasinya. Pak. Terima kasih Pak. Silakan masuk. Selamat siang Pak. Siang. Apakah ada dalam keadaan sehat sebagai rohani? Sehat Pak. Apakah ada siap dimintai keterangan? Siap Pak. Baik. Kapan ada yang Pada hari Jumat pukul 10 siang di mana? di Gunung
membantu Pak. Sedang apa kita adik-adik melihat mayat tersebut? Kami sedang bermain saja Pak di sana. Bagaimana kronologi? Begini Pak, ketika kita sedang bermain di sana, saya sendiri memisahkan diri dari mereka. Dan ketika saya memisahkan diri dari mereka, saya melihat sesosok perempuan sedang tergeletak di tanah. Saya kira itu perempuan sedang berjemur. Ketika itu saya langsung berbicara dengan teman-teman saya, dan saya langsung mendekati perempuan tersebut. Ternyata perempuan sudah tidak bernyawa lagi dan sudah berlumuran darah dan sudah tertusuk pisau begitu Pak. Apakah ada yang melihat pelakunya? Melihat Pak, tapi langsung melarikan diri. Apakah ada yang mengenalnya? Tidak Pak, saya Pak mengenalinya. Bagaimana ciri-cirinya? Berbadan tinggi, kulitnya hitam, rambutnya agak keriting Pak. Siapa namanya? Kalau nggak salah Samsul Bahri Pak. Di mana tinggalnya? Di Cikadu Pak. Statusnya apa? Statusnya pelajar. Sekolahnya di mana? Di Menbak Pandeglang Pak. Apakah ada keterangan lain yang dapat disampaikan? Tidak ada lagi Pak, sudah cukup. Apakah dalam meminta keterangan ini ada dalam keadaan terpaksa? Enggak Pak. Terima kasih atas informasinya. Untuk informasi yang lebih lanjut, kami akan menindaklanjutinya. Untuk sekarang, ada silakan pulang. Dan terima kasih. Jadi, silakan. Ya, makasih ya Pak. Silakan pulang. Siap. Benar Pak, udah di SRT nih. Iya Pak, saya sendiri. Anda bisa bantu kami? Bisa Pak, butuh bantuan apa? Anda bisa tolong tunjukkan satu hari itu satu. Bisa apa Pak? Bisa. Iya deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri 4 Pandeglang, Kota Pandeglang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pembunuhan berencana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan dengan nomor perkara 122-PDG-B-2016 dengan terdakwa Samsul Bahri alias Socon pada hari ini 30 Maret 2016 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada Hakim Ketua, Wakil Hakim 1 dan Wakil Hakim 2 disilakan memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Kepada para jaksa penuntut umum, silakan memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dimohon duduk kembali. Sidang Pengadilan Negeri 4 Pandeglang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 122-PDG.B-2016 dengan terdakwa Samsul Bahri alias Ocon pada hari Rabu tanggal 30 Maret tahun 2016 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara penuntut umum, apakah sudah siap dengan terdakwa dan penasihat hukumnya? Siap yang mulia. Tolong panggil Tuan. Kepada terdakwa dan para penasehat hukum dipersilakan masuk ke dalam ruang sidang. Saudara terdakwa, saudara bisa berbahasa Indonesia dan siap mengikuti persidangan. Iya, Mbak. Saya bisa dan siap. Dalam kasus ini, apakah saudara pernah mengalami penahanan? Pernah yang mulia. Oke. Dalam kasus ini, apakah saudara didampingi seorang penasihat hukum? Iya, yang mulia. Betul. Saudari adalah penasihat hukum dari saudara terdakwa Samsul Bahri. Iya yang mulia, saya selaku penasihat hukumnya. Tolong tunjukkan surat izin bicara Anda. Saudara penuntut umum, apakah sah? Sah yang mulia. Baiklah saudara terdakwa, sebelum Anda dimintai keterangan, Anda harus disumpah terlebih dahulu. Silakan hakim satu. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya, bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, Apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, saya akan mendapat kutukan dari Tuhan. saya akan mendapat kutukan dari Tuhan. Baiklah saudara terdakwa, untuk saat ini perkara saudara akan dipersidangkan di Pengadilan Negeri 4 Pandeglang. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini tolong Anda dengarkan dengan baik-baik. Saudara penuntut umum, sudah siap dengan dakwaannya? Siap yang mulia. Silakan saudara bacakan. Kejaksaan Negeri 4 Pandeglang untuk keadilan. Terdakwa, nama lengkap Samsul Bahri alias Ocon. Tempat tanggal lahir Pandeglang 17 Februari 1999. Jenis kelamin laki-laki. Kebangsaan Indonesia. Tempat tinggal Kampung Cikadu, Desa Cikadu, Kecamatan Cibitung. Agama Islam. Status pelajar. Penahanan penyidik Rutan Cibaliung sejak 27 Maret sampai dengan 28 Maret 2016. Penuntut umum Rutan Cibaliung sejak 28 Maret sampai dengan 30 Maret 2016. Dakwaan bahwa ia terdakwa Samsul Bahri alias Ocon pada hari Jumat 25 Maret 2016 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2016 yang bertempat di Gunung Batu, Desa Sukajadi, Kecamatan Cibaliung, atau tempat lain yang masih ke dalam daerah Pengadilan Negeri 4 Pandeglang dengan sengaja menghilangkan jiwa atau nyawa orang
yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut. Pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2016, tepat pukul 1 siang waktu Indonesia Barat, di dalam dakwaan primer di atas bahwa terdakwa Samsul Bahri melihat Teti Sri Mulyani dan Didi Rohadi sedang asik belajar yang memperlihatkan kemesraan di antara keduanya. Sehingga terdakwa Samsul Bahri dilanda cemburu. Kemudian terdakwa langsung menabrak keduanya yang memicu pertengkaran di antara Samsul Bahri dan keduanya. Setelah kejadian tersebut, terdakwa merasa sakit hati dan berniat untuk membunuhnya. Selanjutnya, pada keesokan harinya, tepat pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat atau waktu lainnya, Samsul Bahri mengajak korban jalan-jalan ke Gunung Batu dengan alasan ingin memberi kejutan. Padahal ia sudah berencana untuk membunuh korban dengan menyiapkan sebuah pisau. Sampainya di tempat kejadian, terdakwa menyuruh korban untuk menutup mata dengan alasan akan memberi kejutan. Saat korban menutup mata, tanpa diduga, terdakwa mengambil pisau dan langsung memasukkannya ke perut korban, yang mengakibatkan korban meninggal dunia seketika di tempat. Perbuatan terdakwa dikenakan pasal 340 KUHP yang berbunyi, barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Cibarium, 29 Maret 2016, Jaksa Muda, Oya Novitasari SA, NIP 009784488. Terima kasih. Saudara terdakwa, apakah saudara sudah mengerti dengan surat dakwaan yang dibacakan oleh saudara penuntut umum? Iya, yang mulia. Bagaimana saudara penasihat hukum? Apakah Anda akan melakukan eksepsi dari dakwaan saudara penuntut umum? Ya, yang mulia. Silakan bacakan surat eksepsi Anda. Surat eksepsi terhadap Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Maret 2016 dalam perkara pidana nomor 122-PDG-B-2016 atas nama terdakwa Samsul Bahri alias Socon. Majelis Hakim yang mulia, saudara penuntut umum yang kami hormati, sidang yang kami muliakan. Perkenankan saya yang bertanda tangan di bawah ini, Dwi Hernasari, pengacara dari terdakwa Samsul Bahri alias Socon. Setelah mengamati dengan cermat surat dari dakwaan penuntut umum, sekarang adalah giliran saya untuk menyampaikan eksepsi. Sebagaimana diketahui bersama bahwa surat dakwaan berfungsi sebagai dasar atau landasan pemeriksaan perkara berdasarkan pasal 156 ayat 1 KUHP yang memberikan hak kepada kami untuk mengajukan keberatan. Majelis Hakim yang mulia, berdasarkan pasal tersebut kami mengajukan eksepsi tentang dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum terlalu rumit dan belum jelas atau belum diuraikan bahwa terdakwa tidak melakukan pembunuhan berencana. Semoga majelis hakim dapat berlaku adil dan bijaksana. Demikian eksepsi ini kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saudara penuntut umum, bagaimana tanggapan saudara terhadap eksepsi yang dibacakan oleh penasihat hukum tadi? Maaf yang mulia, menurut saya keterangan dari penasihat hukum terlalu berbelit-belit dan dengan ini kami akan menghadirkan saksi. Terima kasih. Apakah saksi sudah siap untuk dihadirkan? Siap yang mulia. Silakan hadirkan. Kepada saksi pertama, Ananda Prasta, silakan memasuki ruang sidang. Apakah saudara sehat hari ini dan siap mengikuti persidangan hari ini? Alhamdulillah yang mulia, saya hari ini sehat dan saya siap untuk mengikuti persidangan hari ini. Benar Anda yang bernama Ananda Prasta, umur 15 tahun, status pelajar? Benar yang mulia. Apakah saudara kenal dengan terdakwa
tidak kenal yang mulia. Ada hubungan darah dengan terdakwa? Saya tidak ada hubungan darah dengannya yang mulia. Baiklah, saudara saksi, sesuai dengan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum diminta keterangan, saudara akan disumpah dulu, sesuai dengan agama sendiri. Apakah Anda siap? Siap yang mulia. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya, bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, Apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, saya akan mendapat kutukan dari Tuhan. saya akan mendapat kutukan dari Tuhan. Seperti yang sudah Anda katakan tadi, jadi kami mohon dalam memberikan keterangan nantinya harus sesuai dengan keterangan yang sebenarnya. Karena Anda dapat dipidana sesuai dengan pasal 424 ayat 2 KUHP. Apabila Anda memberikan keterangan palsu dengan hukuman maksimal 7 tahun penjara dan denda maksimal 150 juta rupiah atas nama sumpah palsu. Apakah ada saksi lain selain Anda? Ada yang mulia. Kepada Panitera, tolong panggilkan. Kepada saksi kedua dan ketiga, Desi Apriani dan Dini Aprilia, silakan memasuki ruang sidang. Saksi kedua, benarkah Anda yang bernama Dini Aprilia, umur 16 tahun dan status pelajar? Iya benar yang mulia. Saksi ketiga, benarkah Anda bernama Desi Apriani, umur 16 tahun, status pelajar, dan teman dari terdakwa Samsul Bahri? Ya benar yang mulia. Baiklah, saudara saksi, sesuai dalam pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum diminta keterangan, saudara akan disumpah terlebih dahulu, sesuai dengan agama sendiri. Apakah saksi siap? Siap yang mulia. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya, bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, Apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, saya akan mendapat kutukan dari Tuhan. saya akan mendapat kutukan dari Tuhan. Saksi ketiga, apakah saudara kenal dalam terdakwa sebelumnya? Iya yang mulia. Apakah ada hubungan darah dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Lalu dia siapa Anda? Dia hanya teman sekolah saya yang mulia. Pada waktu pembunuhan, apakah Anda melihat terdakwa Samsul Bahri? Tidak yang mulia. Dari saudara penuntut umum, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan Anda sampaikan. Baik, untuk saudara terdakwa, apa motif Anda sebenarnya sehingga Anda membunuh korban? Dan apakah Anda merencanakan pembunuhan tersebut? Karena saya cemburu. Ya, saya merencanakan pembunuhan. Oke. Saudara terdakwa, adakah pihak lain yang membantu Anda dalam proses pembunuhan ini? Tidak ada yang mulia. Baik. Untuk saudara saksi, ketika Anda menemukan mayat, pada saat itu Anda sedang apa? Dan apakah Anda melihat sesuatu yang mencurigakan? Silakan jawab. Pada saat itu kami sedang bermain saja yang mulia. Kami hanya melihat benda pisau yang mulia. Pada saudara saksi, bisakah Anda jelaskan bagaimana kronologinya? Begini yang mulia. Pada saat itu kami sedang bermain di sana. Saya sendiri memisahkan dari mereka.
Dan saya yang pertama melihat kronologi perempuan tersebut. Saya langsung memanggil teman-teman saya dan langsung mendekati perempuan tersebut. Ternyata perempuan tersebut sudah tidak bernyawa lagi dan sudah berlumuran darah dan sudah tertusuk pisau, Yang Mulia. Baiklah, saudara korban, saudara terdakwa, pada saat hari Jumat pukul 10, Anda di mana waktu itu? Di rumah Yang Mulia. Anda di rumah? Tidak Yang Mulia. Anda tahu pada saat pukul sekian waktu Indonesia Barat, saudara Teti Sri Mulyani telah jatuh korban dan diduga ada pembunuhnya. Tadi Anda sudah ditanya oleh DPU bahwa Anda telah melakukan pembunuhan. Ya Yang Mulia, saya membunuhnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa Anda adalah pembunuhnya. Ya Yang Mulia. Baiklah, saudara JPU masih ada pertanyaan? Sudah cukup, Yang Mulia. Saudara penasihat hukum? Sudah. Baiklah, dengan ini kami majelis hakim memutuskan bahwa saudara terdakwa Samsul Bahri diputuskan bersalah dan akan dipidana sesuai dengan pasal 340 ayat 1 dan 2 dengan penjara seumur hidup dan denda maksimal 1,5 miliar. Demikian surat akhir kepada saudara penuntut umum, pada saudara penasihat hukum dan terdakwa sesuai dengan pelanggaran primer pasal 170 ayat 2 kedua KUHP dan pelanggaran subsidiar pasal 170 ke 1 KUHP. Saudara punya hak untuk menerima dan menolak keputusan. Demikian Pengadilan Negeri 4 Pandeglang yang mengadili dan memeriksa perkara pidana dengan nomor 122-PLG-B-2016 dengan terdakwa Samsul Bahri alias Ocon nyatakan selesai dan ditutup. Sidang pembunuhan berencana hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 di Pengadilan Negeri 4 Pandeglang, Kota Pandeglang berakhir dengan hasil terdakwa Samsul Bahri alias Ocon dijatuhkan hukuman seumur hidup, penjara dan denda 150 juta. Kepada saksi diperkenankan meninggalkan ruang persidangan. Kepada terdakwa dan penasihat hukum diperkenankan juga meninggalkan ruang persidangan. Kepada jaksa penuntut umum dipersilakan meninggalkan ruang persidangan. Kepada hakim ketua, hakim 1 dan hakim 2 dipersilakan meninggalkan ruang persidangan juga.
Kepada para hadirin, dipersilakan meninggalkan ruang persidangan.